Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. Ma'asyiral muslimin wal muslimah jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi dan lagi terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat, utamanya nikmat zahir dan batin, nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman wal Islam yang alhamdulillah masih bisa kita rasakan sampai dengan detik ini. Salawat berangkikan salam terlimpah curah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kultum maghrib kali ini kita akan mengangkat tema tentang Al-Qur'anul Karim dan kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Jamaah dimuliakan Allah, ayat yang saya bacakan tadi, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, dan jikalau ada yang baca Al-Qur'an, fastami'u, dengarkan, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan satu kejelasan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya walaupun kita membaca Al-Qur'an tanpa mengetahui maknanya, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para pendengar Al-Qur'an saja, andaikan dia benar-benar mendengarkan seseorang pembaca Al-Qur'an, dia pun akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada saudara kita, ada teman kita, ada anak kita atau siapapun itu sedang melantunkan Al-Qur'an, maka diamlah. Dengarkan, hayati dengan penuh keimanan. Agar apa? Agar turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara kita dalam memuliakan Al-Qur'anul Karim. Semisal dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita agar membaca Al-Qur'an, ya, dengan perlahan-lahan. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an secara tartil. Makna tartil di sini ulama ahli tajwid mengatakan at-tartil bimakna ay jawidhu tajwidan, menyempurnakan ilmu tajwidnya. Karena apa? Al-Qur'an tidak sama dengan bacaan biasa. Ketika satu huruf saja Al-Qur'an berubah maknanya ketika kita salah membacanya. Contoh, misalkan nama saya Tubagus Abdul Khaliq, ya, ketika huruf kha-nya dipendekkan, maka maknanya akan jauh sekali berubah. Kalau Abdul Khaliq, hamba sang pencipta. Tapi ketika kha-nya dipendekkan, Abdul Khaliq, maka berubah menjadi makna hamba kain lap. Artinya apa? Sangat jauh sekali berbeda maknanya. Oleh karenanya, mempelajari ilmu tajwid ini hukumnya wajib. Walaupun ulama mengatakan fardu kifayah tentang mengetahui nama-nama daripada perkara ilmu tajwid ini, tapi menerapkan di dalam Al-Qur'an hukumnya adalah fardu ain. Kita boleh tidak mengetahui nama ikhfa, kita boleh tidak mengetahui nama izhar, iqlab dan lain sebagainya. Tapi ketika membaca Al-Qur'an,
wajib kita menerapkan hukum-hukum tersebut, ya. Bagaimana bacaan ikhfa, bagaimana bacaan izhar, bagaimana bacaan iqlab dan lain sebagainya. Walaupun tanpa kita ketahui nama-nama hukum ilmu tajwid tersebut. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memberikan berkah suara kepada kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiaslah Al-Quran dengan suaramu. Suara kita mungkin yang selama ini, ya, kita gunakan untuk perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita yang selama ini, Masya Allah, ya, kita gunakan untuk mengumpat, mencaci dan lain sebagainya. Mari di sisa umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita perbaiki akhlak kita bersama-sama. Kita perbaiki apa yang keluar dari lisan kita bersama-sama. Kita gunakan suara kita yang indah untuk menghias Al-Quran. Bagaimana membaca Al-Quran dengan indah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha indah dan menyukai keindahan. Maka perindahlah bacaan Al-Quran. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran tidak akan pernah lekang dimakan oleh zaman. Karena jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kapanpun Al-Quran dan ayat-ayatnya akan tetap terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan aku yang akan menjaganya. Maka yakinlah wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak kitab-kitab yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berubah jauh daripada keaslian. Kita sebut saja Injil misalnya, Injil yang beredar sekarang di pasaran, Injil yang beredar sekarang di toko-toko buku, di toko-toko kitab, jauh daripada kalimat asli. Tapi Al-Quran sampai dengan hari ini tetap terjaga keasliannya. Tidak akan mampu ada yang merubah daripada ayat-ayat Al-Quran, walaupun hanya harokatnya saja, walaupun hanya tada panjangnya saja, terjaga sampai hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mari kita pelajari Al-Quran, mari kita baca Al-Quran dan dawamkan Al-Quran, istiqomahkan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran memberikan syafa'atul uzmanya ketika kita nanti di yaumil akhir, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kultum singkat pada ba'da maghrib ini, kurang dan lebih kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.